Assalamualaikum pejuang sehat dimanapun berada. Selamat datang kembali di channel YouTube Real Food Corner. Menu sehat, badan sehat, ibadahnya nikmat. Masih dengan saya Rita. Kali ini saya akan berbagi mengenai 6 ide omelet atau dadar telur atau telur dadar yang unik untuk diet kenyang. Nah, apa saja omeletnya? Simak video ini sampai selesai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ide pertamanya dari omelet ini yaitu omelet jagung atau dadar jagung. Kali ini saya buat dadar jagung. Ini cuma 3 bahan, jagung, telur, dan lada putih. 3 bahan ini sudah menjadi cemilan yang sehat dan nikmat. Bahan-bahan yang kita gunakan untuk membuat dadar jagung, yang pertama ada jagung, ada lada putih, dan telur. Jagung ini mungkin kita tidak gunakan semuanya, nanti kita sesuaikan dengan telurnya. Cara membuatnya, yang pertama kita belah telurnya dan kita kocok telur. Nih, kita gunakan 1 telur. Kita kocok telurnya seperti ini pakai garpu. Lalu kita tambahkan lada putih. Lada ini menghilangkan bau amis dan menjadikan rasa gurih. Jadi kita kocok lagi. Kalau sudah, berikutnya kita pipil jagungnya seperti ini. Ini sudah selesai kita pipil jagungnya. Kita aduk seperti ini. Sekarang kita akan dadar di teflon tanpa menggunakan minyak ya, seperti kita buat pancake. Cara memasaknya, kita pakai teflon kecil, terus kita panaskan teflonnya pakai api yang kecil ya. Kalau sudah panas, kita masukkan jagung ini. Saya gunakan centong kecil, jadi ukurannya pas 1 kentong kecil. Kita masukkan kemari. Kita rapikan ya, jadi tipis. Kita tunggu sampai mengering untuk bisa kita balik ke sebelahnya. Nah, setelah beberapa menit, kalau nggak lengket lagi seperti ini, kita sudah bisa angkat. Terus kita pindahkan ke piring. Jadi bentuknya seperti ini. Ini sudah jadi dadar jagungnya. Saya mau coba dulu dadar jagungnya. 3 bahan sudah jadi dadar jagung tipis seperti ini, seperti pancake. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya enak, manisnya ada jagung. Tapi ini nggak bau amis karena kita sudah tambahkan lada putih sebagai penghilang bau amisnya. Ide yang kedua yaitu omelet tahu. Omelet tahu yang simple jadinya seperti ini. Saya buatnya dengan teflon kecil, makanya bentuknya kecil. Ini bahan-bahan untuk membuat omelet tahu. Yang pertama ada tahu, bawang merah, cabai rawit, lada putih, dan telur. Cara membuatnya, yang pertama kita ulek cabenya. Ini kita ulek. Ini setelah kita ulek cabai, baru kita ulek tahu. Tahunya kita ulek seperti ini. Saya tambahkan 1 tahu lagi. Kita tambahkan sedikit lada, karena sisanya nanti kita akan tambahkan di telur. Kita kocok telurnya, lalu kita tambahkan lada dan bawang merah. Ini
potong kecil-kecil gini, jadi kecil-kecil. Kita kocok lagi. Ini tidak menggunakan garam. Tahu yang sudah tercampur tadi kita masukkan ke dalam telurnya. Disesuaikan dulu dengan jumlah telurnya. Nah, kalau masih encer seperti ini atau cair, kita bisa tambahkan lagi tahunya. Api kecil, saya pakai teflon. Kita panaskan dulu teflonnya. Ini sudah panas, kita masukkan. Ini kalau udah bisa digerak-gerakkan seperti ini, berarti sudah matang, sudah bisa dimatikan kompornya. Ini omelet tahu yang sudah di dadar tadi di teflon kecil. Kalau teman-teman nanti ada teflon besar atau mau dipakai teflon besar juga bisa. Kalau saya suka yang kecil-kecil seperti ini, jadi sekali makan gitu ya. Saya mau rasa dulu omelet tahunya. Ini kalau dipotong teksturnya seperti ini, seperti bentuk tahu yang sudah kita haluskan tadi. Saya rasa dulu, bismillahirrahmanirrahim. Ini walaupun nggak pakai garam, karena tadi saya tambahkan lada putih, jadi ada rasa asinnya. Karena di tahu sendiri itu sudah ada rasa asin, jadi tanpa kita tambah garam pun sudah enak gitu ya. Tidak bau amis karena kita juga tambahkan lada, itu juga berfungsi sebagai penghilang bau amis di telurnya. Ide yang ketiga ini omelet pelangi atau dadar pelangi. Kali ini saya berbagi kepada teman-teman bagaimana cara membuat dadar pelangi. Jadi ada warna-warna pelangi gitu ya. Ini bahan-bahan yang digunakan untuk membuat dadar pelangi. Yang pertama ada kentang, wortel, jagung, ini daun bawang, udang, terus ini ada cabai hijau yang sudah saya ulek, terus ini ada merica dan bawang merah yang sudah saya cincang. Kita gunakan 2 telur. Silahkan teman-teman screenshot untuk bahan-bahannya. Nah, ini 2 telur tadi sudah saya pecahkan. Sekarang kita kocok dulu, kocok biasa aja. Nah, kalau sudah seperti ini, sekarang kita masukkan bawang merah, merica sama cabai semuanya. Kita kocok lagi. Kalau mau ditambahkan jeruk nipis juga boleh sebagai rasa asin. Berikutnya kita masukkan daun bawang, udang. Ini udangnya udah saya kasih jeruk nipis tadi. Lalu kita masukkan semua ini, wortel, jagung, dan kentang. Kita aduk. Nah, ini yang sudah kita aduk. Sekarang kita akan dadar di teflon tanpa minyak. Menggunakan api kecil, kita tuang ke teflonnya. Kita ratakan. Kita tutup sekarang ya, sampai nanti dia matang, mengering seperti telur dadar, baru kita balik. Nah, ini sudah jadi dadar pelanginya. Ada wortel, kentang, jagung, dan bumbu-bumbu lainnya. Nah, saya mau coba potong dulu bagaimana isi dari dadar pelangi. Ini saya potong di sini. Ini saya ambil. Jadi tekstur di dalamnya seperti ini. Ini ada kentang, ada wortel, ada jagung. Teman-teman bisa makan dengan saus tomat seperti yang sudah pernah saya buat di video-video sebelumnya. Ide yang keempat ini yaitu dadar daun kelor. Kali ini saya buat dadar sayuran. Nah, sayurannya ini saya pakai daun kelor. Ini bahan-bahan yang digunakan untuk membuat dadar daun kelor. Yang pertama ada daun kelornya,
terus ada telur, ini daun bawang, ini daun jeruk yang sudah saya cincang halus-halus. Berikutnya ini bawang merah yang saya cincang, ini bawang putih saya geprek gitu yang sampai halus. Terus ada cabai hijau, ini 5 buah cabai hijau yang sudah saya ulek. Terus sejumput merica dan jeruk nipis untuk pengganti garamnya. Silahkan teman-teman screenshot untuk bahan-bahannya. Cara membuatnya, yang pertama telurnya kita buka dulu. Ini telurnya udah saya buka. Terus kita kocok telurnya. Sekarang kita masukkan daun bawang, masukkan bawang putih, daun jeruk, terus bawang merah, perasan jeruk nipis, terus kita masukkan juga cabenya dan merica. Oke, kita aduk-aduk dulu. Nah, kalau udah menyatu, sekarang kita masukkan daun kelornya. Daun kelornya nanti ditentukan sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Kalau mau lebih padat berarti daun kelornya lebih banyak. Nah, ini kita aduk-aduk. Setelah menyatu semuanya, nanti kita dadar di teflon. Sekarang kita dadar di teflon tanpa minyak. Jadi dengan api kecil kita tuang aja di. Nah, kalau sudah seperti ini, sekarang kita tutup. Nah, ini sudah jadi dadar daun kelornya. Sudah matang, tadi sudah kita dadar terus dibalik, dan ini sudah matang semuanya. Jadi warnanya dominan hijau karena daun kelor ya, warna hijau. Saya mau coba potong dan coba dirasa. Nah, jadi teksturnya seperti ini, lembut seperti tekstur dadar pada umumnya, cuman bedanya ini ada daun kelornya. Saya mau coba rasa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya enak. Bau langu dari daun kelornya itu tidak terasa karena sudah ditutupi sama aroma dari daun jeruk. Jadi aromanya ini dominan daun jeruk. Jadi segar sekali rasanya. Ini juga nggak bau amis karena sudah ada daun bawang, bawang putih, bawang merah tadi yang untuk penghilang bau amisnya. Jadi rasanya enak. Ini bagian belakangnya seperti ini. Ide yang kelima ini saya beri nama dengan okonomiyaki homemade. Kali ini saya buat okonomiyaki homemade. Ini bahan-bahan yang digunakan untuk membuat okonomiyaki homemade ala Real Food Corner. Yang pertama ada kol, ini yang sudah saya cincang halus. Ada telur 2 buah, terus wortel yang sudah saya cincang halus. Berikutnya ada udang, 8 ekor udang yang sudah saya potong tipis-tipis. Ada merica atau lada putih, ada daun bawang. Berikutnya sebagai pengganti garam itu jeruk nipis. Nah, yang terakhir ada tomat dan bawang, ini untuk saus nantinya ya. Nah, silakan teman-teman screenshot untuk bahan-bahan miyakinya. Cara membuatnya, yang pertama telurnya kita pecahkan dulu. Ini 2 butir telur yang sudah saya pecahkan. Berikutnya kita akan kocok. Ini kocok biasa aja sampai menyatu warna kuning dan putih dari telurnya. Kalau sudah menyatu putih dan telurnya, sekarang kita akan tambahkan lada putih atau merica putih untuk menghilangkan bau amis. Begitu juga dengan daun bawang, kita akan masukkan daun bawang juga. Lalu kita beri perasan jeruk nipis, ini sebagai pengganti garam supaya ada rasa asin. Nah, kita kocok lagi. Ini kita kocok sampai ladanya tercampur dengan telur.
Kalau sudah, sekarang kita akan masukkan udang yang sudah dicincang. Lalu kita masukkan kol putih. Dan kita masukkan wortel juga. Nah, kalau sudah masuk semuanya, sekarang kita aduk lagi sampai semuanya menyatu dengan telur ya. Wortel, kol. Nah, adonan yang tadi sudah teraduk, sekarang akan kita panggang di teflon. Kalau sudah merata, nanti kita panggang sambil ditutup sampai matang dan kita balik sebelahnya. Sambil menunggu okonomiyakinya matang, kita buatkan saus untuk toppingnya nantinya. Di sini saya menggunakan tomat dan bawang. Jadi tomat dan bawang ini akan kita rebus sampai kulit tomat itu pecah. Itu tandanya sudah bisa kita ulek nanti untuk dijadikan saus okonomiyaki. Nah, jadi di air yang sudah mendidih ini kita masukkan tomat dan bawang. Ini kita rebus sampai tomatnya nanti pecah ya kulitnya, baru kita matikan kompor untuk diulek. Nah, sekarang kita akan balik okonomiyakinya. Nah, jadi seperti ini. Kita balik. Ini kita tutup lagi sampai semuanya matang. Nah, di sebelahnya kita lihat tomatnya sudah pecah ya kulitnya, berarti ini sudah matang dan kita sudah bisa ulek di ulekan. Nah, sekarang kita akan ulek tomat dan bawang yang sudah kita rebus tadi sampai halus semuanya, biji-biji dari tomatnya dan bawang juga sampai benar-benar halus. Baru nanti kita akan jadikan dia sebagai topping di atas okonomiyakinya. Ini saus yang sudah saya ulek tadi, saya masukkan ke plastik biar nanti lebih gampang pada saat kita berikan topping di atas okonomiyakinya. Nah, ini okonomiyakinya sudah matang. Sekarang kita akan berikan saus di atasnya sebagai topping. Nah, sekarang saya akan coba potong dulu okonomiyakinya. Nah, ini sudah jadi okonomiyakinya, okonomiyaki homemade ala Real Food Corner. Di video yang terakhir ini, kita akan buat omelet yang digulung. Saya beri nama dengan telur gulung Korea. Kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman bagaimana cara membuat telur gulung ala Korea, tapi versinya saya gitu ya. Ini bahan-bahan yang digunakan untuk membuat telur gulung isi sayur. Yang pertama ini saya gunakan 5 telur. Terus ini ada daun bawang sedikit aja, bawang putih, jeruk nipis sebagai pengganti garam. Terus ada wortel dan ini pokcoy. Jadi sayurannya 2, pokcoy dan wortel. Nanti teman-teman bisa juga menggunakan sawi, bayam ataupun daun-daun yang lainnya. Ini nanti wortelnya saya parut kasar, memanjang gitu kayak mie. Nanti ini yang akan kita masukkan ke telur gulungnya. Silakan teman-teman screenshot untuk bahan-bahan telur gulungnya. Nah, ini saya parut wortelnya menggunakan parutan seperti ini. Nah, jadi kita parut aja semuanya sampai selesai biar jadi kayak mie bentuknya. Ini wortel yang sudah saya parut dan ini pokcoy. 2 ini akan kita kukus. Dipastikan dulu di dandangnya itu atau di kukusannya sudah mendidih airnya, baru kita masukkan pokcoy dan wortel yang sudah kita parut sebentar saja. Nah, ini air di kukusannya sudah mendidih. Sekarang kita masukkan pokcoy untuk dikukus sebentar, dan di sebelahnya kita masukkan wortel.
Nah, sebentar aja 1-2 menit. Setelah itu kita angkat dan kita tiriskan. Sebentar aja baru kita akan dadar dengan telur atau kita akan buat telur gulungnya. Ini wortel dan pokcoy yang sudah saya kukus tadi. Ini kita sisihkan dulu. Kita akan buat telurnya. Kita akan kocok telur sebelum kita masak di teflon ya. Ini 5 buah telur. Sekarang kita kocok. Nah, ini udah selesai kita aduk. Sekarang kita masukkan daun bawang yang sudah saya cincang halus ya. Terus bawang putih dan jeruk nipis sebagai pengganti garam. Ini kita masukkan semua kemari. Dan kita beri perasan jeruk nipis. Sekarang kita kocok lagi. Saya sengaja tidak gunakan banyak daun bawang biar nggak terlalu berwarna hijau. Nanti warna hijaunya dari pokcoy saja. Ini untuk menghilangkan bau amis, jadi saya gunakan sedikit aja daun bawangnya. Oke, ini sudah selesai. Sekarang kita akan gulung atau buat telur dadarnya di teflon tanpa menggunakan minyak. Kita panaskan teflonnya, lalu kita masukkan telur. Nih, masukkan telur ini jadi satu lapisan. Ini tidak menggunakan minyak. Kira-kira kalau sudah mau matang seperti ini, kita masukkan pokcoynya di sini. Kita masukkan pokcoy. Tukeran jadi biar ada hijau sama-sama. Ada hijaunya. Terus kita balik seperti ini. Ini proses dari menggulung telurnya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita diamkan dulu di pinggir sini. Sekarang kita akan tuang lagi telur sisanya yang tadi. Ini kita tunggu lagi telurnya matang. Sekarang kita masukkan wortelnya di sebelah sini. Ini kalau sudah merata seperti ini, kita gulung lagi. Nah, kita letakkan di sini. Terus kita tuang lagi telur yang masih tersisa. Nah, ini kalau sudah matang kita gulung lagi telurnya. Kita diamkan sebentar, nanti baru kita tarik lagi. Ini masih ada sisa telur yang tadi, kita masukkan untuk kita gulung lagi.
Ini kita ulangi sampai semua telurnya habis ya. Nah, ini sudah jadi telur gulungnya, sudah matang semuanya. Sekarang kita mau potong dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi seperti ini. Nah, telur gulungnya kita tata di piring. Kali ini saya mau coba rasa dulu. Ini saya ambil dulu yang ini. Ini teksturnya seperti ini. Ada wortel, sebelahnya lagi pokcoy. Saya coba rasa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya enak. Walaupun ini tadi nggak pakai garam, tapi asinnya itu dari jeruk nipis. Nah, ini sangat cocok bagi yang sedang menjalankan hidup sehat, yang sedang diet, ataupun untuk menu cemilan anak-anak di rumah yang nggak suka sayur. Jadi kita bisa buat seperti ini untuk anak-anak. Jadi nggak terlalu kelihatan sayurnya karena ditutup dengan telurnya. Nanti bisa dimakan dengan saus tomat homemade dibuat sendiri, ataupun bisa juga menggunakan cabai rawit yang langsung kita makan gitu ya, kayak kita makan bakwan. Ini sangat enak, dijamin bisa dicoba di rumah. Terima kasih kepada seluruh pejuang sehat yang sudah menyimak video ini atau menonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share kepada seluruh pejuang sehat yang lainnya supaya yang hidup sehat ini lebih banyak lagi. Oh iya, teman-teman bisa melihat video ini berdasarkan chapternya. Jadi bisa diklik berdasarkan chapter sesuai dengan menu atau ide yang keberapa dari 6 ide yang sudah saya sampaikan dari awal sampai akhir. Jadi misalnya nanti teman-teman mau buka lagi, bisa dipilih berdasarkan chapter yang ingin diulangi idenya gitu. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.